Jadi gini, Prabowo berulang kali pergi ke Cina. Apa sih yang dia pelajarin dari Cina? Apakah berani melakukan hukuman tembak, hukuman mati seperti di Cina? Kalau dia bisa, oke, setuju. Kita kurangin kira-kira 1 juta orang yang pelaku korupsi itu ditembak. 1 juta. Untuk menyelamatkan 200 juta. Ini ada ratusan juta. Selamat malam Bang Bitor dan Pak Sidratata. Selamat malam Bang Amin. Sehat Prof. selalu. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu mendengungkan komitmen pemberantasan korupsi. Setiap event tuh disampaikannya. Dalam acara Rapimnas Gerindra, HUT Nasdem teranyar, dalam acara pertemuan legislator PKB Kamis tanggal 10 Oktober yang lalu. Saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD. Apakah komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dapat terwujud dengan menggunakan hak prerogatifnya? Silakan dari Pak Bitor terlebih dahulu. Prabowo kalau dia ingin berhasil dan dicintai rakyat, keberhasilan dia yang pertama adalah dia dipilih 58% oleh rakyat. Sekarang sudah menjadi 100% kalau dia dilantik. Artinya begitu banyak, begitu berharap rakyat terhadap Prabowo supaya dia melakukan apa yang diharapkan dengan cita-citanya. Jadi tegaknya kekuasaan Prabowo itu dia harus melakukan demarkasi. Kalau tahun 6566 itu adalah demarkasinya jelas, PKI out, masuk rombongan mahasiswa ke parlemen. Kalau yang sekarang Prabowo harus berani melakukan demarkasi koruptor out. Jadi pemerintahan dia dari terserahlah dia mau 17 partai atau mau semua partai, mau 46 ataupun 40 menterinya, silakan aja. Tapi yang bersih. Jadi jangan ada menterinya itu yang sudah punya tanda bukti korupsi di KPK atau di lembaga penyidik yang lain. Umpamanya 2 alat bukti itu sudah ada, tapi kok masih jadi menteri. Jadi lantas kita berharap apa penegakan hukum itu? Nah, saya melihat kalau kalau Prabowo ini benar-benar ingin dicintai rakyat, ya itu dia harus berani melakukan demarkasi antara orang bersih sama orang pelaku korupsi. Karena orang yang sudah melakukan korupsi menjadi menteri lagi, dia jadi residivis. Dia akan mengulangin karena dia tahu rahasia korupsi, kan gitu. Nah ini yang akan merepotkan kita gitu. Jadi saya berharap satu-satunya jalan untuk Prabowo ini, dia nggak usah segan-segan minta kepada ketua-ketua partai, ada para pengurus partai, utusan yang bersih. Kan banyak anak-anak muda yang sekarang yang sudah lolos menjadi anggota DPR baru 1 kali 2 kali, kan mereka belum cacat. Jadikanlah mereka menteri atau jadikanlah mereka ketua partai, sehingga Republik ini ada harapan, bukan dilakukan lagi oleh para koruptor. Kita malu negara ini kalau di sekitar Jokowi adalah para koruptor, di sekitarnya Prabowo. Lantas harapan apa? Gimana negara ini dibangun gitu oleh para koruptor? Koruptor di kepalanya tetap mencari untung. Dia akan mencopet, akan mencuri uang-uang yang ada di kabinetnya, yang ada di kementeriannya. Nah, kalau Prabowo memberi kesempatan lagi kepada mereka, berarti kan yang salah Prabowo. Prabowo memberi kesempatan para koruptor menjadi residivis di dalam kabinetnya. Nah ini yang harus dilawan oleh Prabowo dengan cara itu tadi, melakukan ya atau demarkasi lah. Republik ini banyak anak muda, banyak orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, untuk berharap supaya pemerintahan Prabowo tuh bercita-cita ingin menjadi presiden, itu kan sudah berulang dan dikabulkan oleh rakyat, dikabulkan sehingga kemenangannya sampai 58%. Nah sekarang
rakyat minta dikabulkan supaya Prabowo melakukan anulir terhadap para pelaku korupsi, harus melakukan perlawanan itu. Jadi kalau Prabowo sendiri memberi kesempatan mereka, ya Prabowo dong yang salah. Itu maksud saya. Nah, bagaimana menurut Pak dosen Sidra ya terkait dengan hak prerogatif presiden ini dalam konteks pemberantasan korupsi? Lanjut. Terima kasih. Jadi saya mengingat ketika Pak Prabowo itu melakukan debat kandidat presiden, beliau mengatakan adalah kami ingin terpilih secara demokratis dengan mendapatkan dukungan rakyat yang kuat di dalam mendukung visi misi kami yang nanti kalau terpilih jadi presiden kami miliki posisi yang kuat. Nah, jadi sekarang Prabowo sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan akan dilantik dalam waktu dekat ini. Dan apa yang menurut saya diharapkan dalam pemikiran Bang Vitor tadi, bahwa presiden itu harus memiliki kapasitas dan peran yang lebih maksimal daripada presiden sebelumnya. Caranya adalah selain memperkuat institusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kan beliau punya perhatian dalam rangka mendorong badan-badan kehakiman ini, jaksa, hakim, polisi ini dia bisa lebih independen, lebih kuat dengan memperkuat remunerasi atau dukungan profesional agar mereka lebih bersih. Harapannya adalah mereka berintegritas dalam rangka mendukung anti korupsi. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Bang Vitor tadi, bahwa Jokowi itu justru memperlemah penegakan hukum karena hak prerogatif itu digunakan untuk mungkin tidak begitu tajam atau maksimal di dalam penempatan porsi presiden di dalam penegakan hukum. Nah, sekarang ini saya mendukung pandangan Bang Vitor tadi bahwa penegakan hukum itu harus dipimpin langsung oleh presiden, karena ini tadi otoritas yang sangat kuat, kemudian memiliki hak prerogatif. Selain itu juga kita lihat dari kenyataan bisa digunakan adalah di mana presiden langsung terjun di dalam memimpin pemberantasan korupsi. Ya, mungkin salah satunya adalah tim kabinet ini harus betul-betul mendukung agenda beliau di dalam pemberantasan korupsi. Oke, Pak Sidra ya. Statement Pak Sidra itu jelas bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi panglima terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Iya. Yang paling di depan mata menggunakan hak prerogatifnya yang dia tegaskan dalam pertemuan acara legislator Partai Kebangkitan Bangsa. Dia katakan begini, bahwa Ketua Umum Parpol tolong jangan mengusulkan menteri-menterinya yang bermain mencari keuntungan anggaran, baik APBN, APBD, itu jelas. Nah, sementara kita tahu kan, di tubuh koalisi parpol yang mendukung ini, banyak orang bersih, Bang, dengan track recordnya. Karena mereka biasa, Bang, namanya ada pedagang, pengusaha, dia cari untung. Cari untung ya tentu bermain anggaran. Ada juga untuk membiayai aktivitas politik dan partainya, Bang. Dan mereka ini semua tersangkut. Contoh, baik Muhaimin Iskandar sendiri tersangkut dengan kardus durian. Kakaknya Gus Salim kemarin sudah digerebek rumahnya oleh KPK. Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh terkait dengan kasus BTS dan Grand House di Pulau Seribu. Siapa lagi? Julhas. Jadi bagaimana untuk pemerintahan bersih ya? Kan jadi gini, gitu kira-kira. Jadi gini, yang punya cita-cita, yang punya visi misi itu kan presiden.
sebenarnya siapapun jadi menteri ini oke. Karena kan mereka orang sudah dewasa, orang politik, apalagi sudah pernah menjadi anggota parlemen ya. Jadi kapasitas tadi cukup. Apalagi kan mereka hanya melaksanakan tugas presiden. Artinya presiden yang punya gagasan, punya ide, program, anggaran. Jadi menteri itu kantor sudah ada. Personalnya orang satu departemen, ya kan? Anggarannya sudah APBN, ya kan? APBN sudah ada. Jadi menteri itu bagi penilaian saya gampang. Apalagi hanya melaksanakan perintah presiden. Kok masih harus korupsi gitu loh. Fasilitas mereka untuk menjadi menteri itu miliaran fasilitas tuh. Untuk pakaian, untuk ini, untuk itu, untuk perjalanan. Kenapa harus korupsi lagi gitu? Jadi program-program rakyat itu selalu diambil mereka yang tidak populer, tapi ada angkanya, itu yang disimpan, itu yang diambil. Nah jadi saya kepinginnya karena niat Prabowo ingin menjadi presiden ini sudah lama dan besar sekali dan kuat sekali. Oke bang. Harusnya dia jangan ragu-ragu, dia jangan takut, dia militer loh. Saya nggak memilih dia, ini saya jujur. Saya kan milihnya Ganjar, ini kan saya kader partai. Tapi setelah dia dilantik kan saya harus mendukung dia. Nah, saya berharap dia ini orang berani. Dari mudanya berani. Kenapa lagi setelah dia menjadi presiden tidak berani? Konglomerat kan banyak. Jadi kalau bapaknya yang nakal, yang korup, tangkap aja. Kan ada anak-anaknya yang meneruskan cita-citanya. Seperti anaknya Lim Silolyong. Lim Silolyongnya kan jahat dulu. Mengambil tanah, mengambil segala macam. Tapi kan anaknya Antoni kan bagus. Ya Antoninya nggak apa-apa gitu. Jadi kita melihat lapis pertama Republik ini kita katakanlah korupsi. Lapis kedua masih korupsi. Kemarin Jokowi lapis ketiga masih korupsi. Nah kita berharap Prabowo adalah lapis keempat untuk memajukan bangsa ini. Dia harus berani dong bikin demarkasi. Kalian yang korupsi seperti pidato dia tadi itu. Ya. Kalian yang korupsi ke sana. Kalau kalian bertiga saya tangkap. Ya. Kenapa? Dia sudah punya dua alat bukti bahwa si A, si B, si C ini pelaku. Tinggal ditangkap. Dengan Jokowi ini dikompromikan. Itu yang salahnya Jokowi. Jadi kita melihat ya habis-habisan lah Prabowo ini supaya ada harapan lah bangsa ini. Anak-anak muda ini punya harapan dengan si Prabowo ini. Kalau masih juga orang-orang yang sudah bermasalah dijadikan menteri lagi dan mereka mencuri lagi dan mereka residivis, kan Prabowo-nya yang salah. Jadi kita jangan membiarkan Prabowo salah. Bahwa Prabowo pernah salah kita maafkan. Oke, sekarang sudah tatanan baru. Tatanan baru itu keberanian dia itu adalah saya ingin memerintah rakyat ini dengan bersih. Personel kabinet saya orang bersih, anggaran saya bersih. Jadi ada harapan seperti dia ingin bikin anak-anak makan 1 hari 2 hari, makan 1 hari 2 kali. Itu kan bagus. Jadi jangan biarkan anak perutnya kosong untuk berpikir. Kan ingat tuh pesannya Ahok. Isi otak, isi perut, isi dompet. Jadi orang tuh harus pinter, kenyang, isi dompet supaya dia bisa maju. Nah itu bagus tuh tagline si Ahok itu. Nah saya berharap Prabowo ini berbedalah dengan Jokowi. Jadi kita melihat kemarin itu kan begini. Waktu SBY berkuasa polanya santun begini-begini. Kita terus terpesona lah dengan sihirnya si Jokowi. Kita berharap pro rakyat benar dengan baju yang murah, sepatu murah, segala macam itu kan. Ternyata kan dia tipu kita. Dia banyak saham di mana-mana. Dia punya bagian daripada hutang luar negeri itu kan. Jadi gini, Prabowo berulang kali pergi ke Cina. Apa sih yang dia pelajarin dari Cina? Apakah berani melakukan hukuman tembak, hukuman mati seperti di Cina? Kalau dia bisa, oke, setuju. Kita kurangin kira-kira 1 juta orang yang pelaku korupsi itu ditembak. 1 juta. Untuk menyelamatkan 200 juta. Ini ada ratusan juta. Nggak ada masalah kan. Nah saya berharap Prabowo keberaniannya untuk itulah. Untuk membuat kesejahteraan, anak-anak makan, anak-anak cerdas, terus memberantasnya harus langsung benar-benar seperti memberantas PKI itu loh. Dia kan bilang memberantas kejahatan itu harus tegas, harus berani. Lakukan dong. Baik, sudah terdaftar tuh nama-nama koruptor. Pak Sidra, apa implikasinya dengan gerakan Prabowo
akan melakukan pemberantasan korupsi. Tapi sebelum ke sana, nama calon yang tidak masuk dalam menteri aja, nominasi, itu pun melakukan gerakan pembusukan, campaign terhadap Prabowo. Apa implikasinya? Jadi implikasinya adalah bahwa kebijakan Prabowo itu harus memiliki landasan konstitusional ya. Setidak-tidaknya kan dalam RPJMN 2015, 2025, 2029 harus memuat tentang langkah strategik dan roadmap baru tentang pemberantasan korupsi yang menekankan kepada peran Prabowo sebagai negarawan dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akarnya, termasuk tadi pilihan-pilihan kebijakan dan langkah operasional yang dilakukan seperti yang diajukan oleh Bang Vitor tadi. Menurut saya masuk akal karena presiden baru itu bisa membuat terobosan di dalam 100 hari pertamanya. Jadi Prabowo bisa memilih langkah itu. Yang kedua, karena korupsi itu biasanya datang dari atas, dari para penyelenggara negara. Oleh karena itu Prabowo harus menekankan di orang kabinet dan sekitarnya untuk bersama-sama Prabowo memerangi korupsi. Nah pada lini akademis, kami ini kan mengajar pendidikan anti korupsi, mengajar mahasiswa dari berbagai fakultas hukum, fakultas ekonomi, VFK, FISIP, teknik segala macam itu kita ngajar ini sekarang. Baik, ya. Nah harapannya adalah pendidikan anti korupsi ini bisa menyiapkan landasan bagi pencegahan korupsinya. Prabowo sebagai kepala negara bisa melakukan eksekusi di dalam target pemberantasan korupsi sebagai ancaman kemanusiaan dan ancaman terhadap tindak pidana korupsi gitu. Nah kemudian yang lainnya saya kira Prabowo itu kan didukung oleh publik yang sangat kuat, bahkan kabinet itu mengakomodasi semua unsur jakan kabinet gitu, semua partai politik, kelompok-kelompok profesional dirangkul. Dan yang lebih menarik lagi adalah orang dari partai petinggi di partai yang utama ya, di Partai Gerindra itu sudah pasti ya, sudah memiliki jabatan di legislatif, dan sehingga Pak Prabowo ini akan berkonsentrasi untuk bangun pijakan kabinet di mana eksekutif legislatif nanti akan bersama-sama memerangi korupsi. Nah kalau itu terjadi menurut saya akan dicatat oleh sejarah bahwa ketika Prabowo ini berbicara di dalam geopolitik, geostrategi global, di dalam negerinya itu sudah ada tata kelola yang bersih dari korupsi, sudah ada rujukan ya, jaminan. Jadi kalau ada investasi itu tidak ada masalah korupsinya. Kemudian tata kelola pemerintahan dalam negeri semakin bagus, sehingga Prabowo itu akan lebih berwibawa untuk membawa misi bangsa di dunia internasional. Jadi kita akan menilai Prabowo ini serius apa tidak ketika dia mendeklarasikan para menteri ini, tokoh-tokoh yang jadi menteri. Begitu kita lihat ada si ini, ada si itu yang kasusnya sudah bertimbun, ada yang 11 kasus, ada yang 4, ada yang 5. Jadi Prabowo mau ngapain? Mau ngomong apa dia? Mau bacot apa? Dia bilang bocor beneran. Dia juga pelakunya karena dia mengajak orang-orang nakal tadi kan. Jadi begitu dia melantik orang-orang yang bermasalah itu menjadi menteri dia, hilanglah harapan kita. Begitu dia mengumumkan 100 hari kabinetnya tidak memberantas korupsi, tidak mengaktualkan kembali KPK, habislah harapan rakyat. Jadi kita buang lagi waktu 10 tahun lagi. Jadi dengan Jokowi 10 tahun, lalu kita mati. Terus kita nggak pernah sejahtera, nggak pernah ngelihat rakyat gratis makan, gratis sekolah, gratis. Karena uangnya dikorupsi. Karena yang gampang dikorupsi itu yang untuk masyarakat, yang untuk sosial itu. Kita mengacu pada negara-negara di Eropa itu Bang, negara yang penduduknya misalnya Denmark penduduk cuma seperberapa dari kita ya. Kemudian Finlandia penduduknya mungkin 20-an juta. Kemudian New Zealand, Selandia Baru, itu kan, kemudian Singapura, Hong Kong, itu kan penduduknya kecil-kecil itu. Tapi dianggap memiliki indeks anti korupsi tertinggi, 9 rata-rata, 9 ke 10. Dan mereka memiliki program
kesejahteraan, negara kesejahteraan. Iya. Dan bisa menjamin pendidikan yang terbaik dan sebagainya. Nah, itu yang membuat negara-negara itu mampu melakukan pendidikan yang terbaik, mampu membuat pelayanan publik yang bagus. Karena korupsi itu hampir zero, hampir nol. Pakai roti aja. Nah, kita ini ya sulit membangun secara berkeadilan karena ya banyak kerentanan di dalam masalah korupsi. Pemberantasan korupsi ini kan sudah akut, Bang. Sudah melembaga, sudah berurat akar. Pemberantasannya tidak bisa hanya secara normatif aja. Bahwa jika seorang presiden memberantas korupsi, dia harus canangkan dulu bahwa ini negara dalam darurat korupsi. Maka perlu dilakukan tindakan yang darurat, Bang. Ya. Dalam dua tanda kutip revolusioner. Kalau tidak mungkin, Bang. Itu yang disebut hak prerogatif presiden itu. Dia canangan dulu dalam keadaan darurat, dan tentu dia harus berlandasan pada peraturan konstitusional. Seperti tindak pidana pencucian uang itu bisa dikejar segala aset dia yang dicuci. Kedua, perampasan aset. Oke, dia telah belajar di Cina, selain makan bergizi, makanan gratis, dia belajar tindak pidana pemberantasan korupsi di Cina yang bisa membangkitkan ekonomi rakyat Cina. Nih, tembak mati, rampas asetnya. Ya, tapi ada landasan konstitusionalnya. Ya, jadi semua itu jangan sampai melanggar kan, jangan sampai Prabowo di kemudian hari dipermasalahkan orang. Jadi kita hanya dia kan sekarang kan umurnya 70-an kan. 74. Kita berharap pada 70-an ini keberanian dia. Jangan yang lain-lain. Tangkap, penjarakan orang-orang korupsi itu. Singkirkan mereka. Selesai, mereka nggak boleh lagi berpolitik. Gitu. Jadi hak politiknya habisin gitu. Jadi negeri ini ada harapan. Jadi saya melihat ketika Prabowo sudah dimenangkan oleh rakyat itu, kan dia begitu gairah sekali kan. Dia gairah. Saya lihat setiap di TV kan, dia begitu bersemangat, berterima kasih kepada rakyat. Tentunya itu akan menjadi omong kosong, seperti bagaimana Jokowi memberi harapan-harapan itu kalau tindakan dia tidak konkret, bahwa dia berani mensingkirkan siapa tidak jadi menteri, bahkan dia mengajukannya menjadi pertama ya dia harus angkat kembali lah KPK itu. Saya sih setuju dengan pernyataan misalnya Bang Hariman Siregar itu ya, bahwa Prabowo ini akan bisa menampilkan peran yang terbaik karena pengalaman sejak muda itu kan sudah punya visi. Yang kedua dianggap ini presiden berkelas, bisa berbicara di dunia internasional langsung kepada kepala-kepala negara, ke forum-forum dunia. Ini akan memainkan wacana panggung global yang sangat dinamis gitu. Nah, tapi kan dalam negeri itu harus beres dulu. Kalau ada yang bisa diandalkan, selama ini diandalkan penanggulangan terorisme kita yang berhasil. Ibu Mega itu dianggap berhasil dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan terorisme. Pak SBY mungkin untuk berbagai kebijakan di panggung internasional. Nah, sekarang ini menurut saya kalau kemudian Pak Prabowo di satu sisi bisa melanjutkan beberapa prestasi dari presiden sebelumnya ya, termasuk misalnya kebijakan hilirisasi, kebijakan Indonesia sentrisnya Pak Jokowi di satu sisi. Tapi Prabowo punya visi sendiri untuk mendorong perubahan yang lebih besar, di mana isu besar tadi bisa diangkat gitu, dan itu menjadi legasi beliau yang bisa diperhitungkan di tingkat internasional dan di dalam negeri. Beliau pemberantasan korupsi, dan di dalam negeri beliau bisa populis. Nah, ya, ini kan, yang menurut saya ada kebanggaan kita terhadap Prabowo ini ya, walaupun keadaan dia begitu. Dia kan keturunan dari keluarga terpelajar. Semua keluarganya kan kaum terpelajar. Dan mereka itu kan orang kelas atas, orang kaya. Bukan sejenisnya Jokowi orang pinggir kali tadi kan, yang dia politisir terus. Bahwa dia orang pinggir kali, dipindah digusur. Nah, kita melihat fondasinya Prabowo ini hebat.
Hebat kan? Iya. Ya apa yang dia takutkan? Kan nggak ada. Dia hanya tegakkan aja hukum, berantas itu semua musuh-musuh rakyat. Ya sesuai dengan janji. Bayangkan nggak oligarki bisa besar kan karena Jokowi memihak ke sana. Jadi dia menggunakan progresifnya kan membela itu, dikasih modal besar untuk PSN itu. Sementara rakyat tanah yang dirampas nggak dibayar. Jadi kan Jokowi salah menggunakan kekuasaannya. Nah saya berharap Prabowo sangat benar-benar pas menggunakan kekuasaannya untuk rakyat. Negara ini kan untuk rakyat. Ya. Saya kira kalau itu bisa dilakukan oleh beliau di awal-awal pemerintahnya akan memberikan modal kapital sosial yang sangat besar beliau untuk memimpin secara lebih baik dibanding sebelumnya. Iya. Begitu ya? Ya. Mungkin cukup ya. Ya. Nanti kita lanjut ya. Ya. Bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda besar yang paling utama. Ya. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya. Kalau nggak ada harapan. Hanya itu tawarannya. Tidak ada harapan kalau masih bercokol. Karena gini, Prabowo kan pernah bilang, untuk apa kereta cepat di Bandung? Oh, untuk apa jalan tol banyak-banyak? Orang rakyatnya belum sejahtera, rakyatnya belum makmur. Ya kan semuanya pembohongan, penipuan. Tanah rakyat gak dibayar. Ya makanya perlu agak makan siang gratis atau makan bergizi gratis itu menurut saya satu langkah yang sangat penting untuk melahirkan manusia unggul. Iya. Put, udah put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.